si tukang sembelih sapi nih nah, Nggih. kita beri misalnya 500.000, apakah itu larang atau murah pendapatnya? Datang ke rumah guru. Assalamualaikum guru. Bapak aneh ya, mau anu kambing nih. Inta lu dadar ada kah? Jadi sebelum tinggalamnya matahari di hari 13 tuh nyembalehnya misalnya situ sahaja korbannya. Mereka memang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai disuruh menyembelih anak pun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan pulang lawan anang hair di program Baguru Betakun Betakun Guru hari ini mungkin bisa dilihat pemirsa YouTube Al Mursidul Amin TV, baju ulun sama long guru. Hei, biasanya kan beda, hari ini ya agak sama lah, warna biru. Iya. Bepandero biru nih, ada pantun bro. Iya. Biru bukan sembarang warna biru. Warna biru warna menggebu. Hari ini ulun syuting program Baguru, program yang paling ditunggu-tunggu. Karena kegampangan pantun ulun nih. Pas tadi ulun melihat guru baju warna biru langsung dapat ulun inspirasi. Nah, bisa dapat ulun hari ini baju warna biru nah. Lalu keluar tadi ulun inspirasinya kan gitu nah. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pian nggak pak bro? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berdua di hadapan ulun nih bro. Iya. Ulun kenal-kenalan boleh guru lah. Boleh. Silakan. Dari yang ulun lihat dulu lah. Oh ini paling anu nah. Paling anu lah pokoknya. Nama pian siapa? Hamdani di Kiau. Hamdani, ya. Orang mana pian? Orang Lianggang. Orang Liang Anggang. Sebelah ulun nih bang, namanya siapa? Helman Juhri. Helman Juhri. Di Kiau? Helman. Oke, jangan tadi Kiau. Di Kiau Juri tadi. Panjang pertanyaan ulun. Juri mana pian? Juri menggambar kah? Warna? Banyak ya lo. Guru, di episode sebelumnya kita berpandiran masalah hukum arisan kurban yang mungkin bisa dibilang tradisi belum, cuma sudah ada dilaksanakan. Jadi kadang di kampung-kampung, di komplek-komplek ada yang orang mengadakan arisan untuk melaksanakan ibadah kurban. Terus kita berbicara masalah apakah kurban ini yang mana yang dahulukan akikah kurban, sudah kita bicarakan juga. Habis itu kita berbicara juga masalah ini bolehlah akikah kurban ini digabung nih dalam satu ekor. Sudah kita bicarakan. Nah, hari ini kita berbicara masalah daging mendaging. Nah, narasumber kita di sini sesuai lah. Belabih dagingnya. Kenapa? Aku tahu mana yang mungkin ulun akan bertakon gitu lah. Boleh lah bertakon lah. Boleh. Mungkin siapa kan yang menjawab ya lah terserah. Cuma yang perlu ulun sampaikan, mungkin bebuan kita atau bebuan pian yang pemirsa yang ada di YouTube itu kalau di kampung-kampung, di komplek-komplek ketika mengadakan menyembelih hewan kurban kita akan dibagi berbentuk kupon. Jadi rumah ke rumah dapat, nah ini dapat kupon, diambil kena jam 1 misalnya dapat semuanya. Artinya semua ini dapat dibagi rata. Tapi kan kita ini tahu daging kurban ini sebujurnya siapa yang berhak menerima. Nah apakah yang ibaratnya yang bawa kurban dapat juga kan kita tahu. Habis itu pulang ya maaf lah kan ada yang kita yang ibaratnya orang yang berada yang sugih dalam tanda kutip kita gitu. Amin. Harus gitu ya lo. Ibaratnya kita yang mampu. Nah, gitu. Kita yang mampu. Nah, jadi bolehlah dapat. Sedangkan kan yang maaf ya dulu mungkin yang orang yang kada mampunya kan berharap juga. Jadi siapa kira-kira orang-orang yang berhak menerima daging kurban ini? Siapa kira-kira yang menjawab? Pian kah? Gitu. Menurut di dalam kitab I'anatul Talibin
Menurut kaul yang mu'tamadnya, di situ terbagi 3 bagian. Yang pertama 1/3 untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua 1/3 untuk orang fakir dan miskin. Yang ketiga 1/3 untuk orang yang muslim yang kaya. Catatan, apabila yang dikurbankannya itu kurban sunnah, maka kaul yang di atas tadi itu yang dipakai. Dan apabila yang kurbannya itu dari nazar, maka dagingnya dibagikan ke semua orang, dan orang yang ampun daging tadi tidak dapat. Kesimpulannya, apabila nazar maka orang yang ampun daging kada kawa memakan dagingnya. Dan apabila Ampun korban maksudnya lah, mungkin ampun korban. Dan apabila orang yang ampunnya daging tadi bernazar, maka tidak dapat memakannya. Dan apabila tidak bernazar, maka boleh memakan 1/3, tapi sepaling afdal lukmatan, sesuap. Untuk apa? Untuk mengambil tabaruk ilallah. Berarti ada pembagian tadi lah. Yeah. Ada 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk yang muslimin yang kaya. Kayak Nah, ulun beralih ke guru. Ya. Dari pembagian 1/3 tadi, 1/3 dari yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin. Nah, yang di ketiga ini ulun mungkin 1/3 untuk muslimin Yang kaya. yang kaya. Nah, kenapa guru? Kalau jadi pertanyaan kan mereka Ya. ya kaya kan, ada lah kawal lah. Kenapa kita ya kadang melebihkan ke orang yang fakir miskin tadi? Inilah yang namanya Islam itu sangat luar biasa. Kalau dikatakan Islam itu indah, dalam artian tidak memandang masalah ekonomi, kaya ataupun miskin, tapi sama. Nah, jadi mereka baik itu miskin ataupun yang kaya merasakan yang namanya Idul Adha, hari raya Idul Adha. Bahkan dikatakan tahadau tahabu, berhadiah-hadiahlah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayangan. Nah, jadi kan, tapi jangan diartikan juga dengan lalakian dan binian, lain kan, artinya menjulung coklat kan, Bucin nah, banget. bucin mana kan, atau menjulung kembang kan. Kenapa kan? Jadi guru Islam tuh berhadiah-hadiahlah kalian supaya berkasih sayangan. Maksudnya di sini adalah satu bentuk hadiah bagi orang yang berkorban untuk fakir miskin atau orang yang kaya. Disinilah yang namanya ikhwanul muslimin, bersaudara sesama orang muslim. Al muslimuna ikhwatun, muslim itu bersaudara mereka. Dengan tambahan hadiah tadi, oh jadi orang yang sugih kan bahasanya aku diberi jual lah, sudah ya berarti kan terima kasih benar lah, tidak memandang. Artinya hikmat dibalik daripada itu sudah dibicarakan mungkin di episode awal tadi kan, bahwasanya hikmah daripada yang namanya berkorban itu adalah mempererat tali persaudaraan kita sesama muslim. Magang sate, ada yang sup buntut, ada yang hendak tulang sup iga kan. Jadi sama-sama merayakan, baik itu miskin ataupun yang sugih. Disinilah mempererat tali silaturahmi kita, bertambah berkasih sayangan, tambah perhatian lagi kepada orang, dan belajar berbagi gitu lah. Siap. Sebenarnya berarti secara pikirannya Islam ini kada mengkubukan yang Allah. Ya. Ini fakir miskin, ini yang orang kaya, yang kaya kan mau dapat. Tapi ini sudah secara hukum yang Allah pembagiannya. Karena kok di Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat daripada banyaknya harta, tapi berapa ketakwaan inya kepada Allah, disitulah orang yang paling mulia. Tapi harus belajar juga, si orang sugih menerima daripada hasil korban orang miskin harus sadar diri. Oh, si miskin jaka bawa korban, kenapa aku kada bawa korban? Nah, jadi kan soalnya kan waktu berkorban masih ada hari tasyrik lagi misalnya kan, oh aku terima kasih benar nah dengan berkat orang-orang kampung ini dapat aku bagian korban, oh aku besok kan korban juga, atau saya habis tasyriknya juga tahun kena aku berniat hendak berkorban juga kayak gitu. Nah, jadi pemacu ya Allah mbah melihat inya aja kawa gitu nah, dengan keadaan yang rezekinya ya pas-pasan, aku dapat bagian yang sedangkan aku ada orang nah berarti kan ini jadi cambuk nih, aku harus bisa juga. Oh jangan juga kan, oh aku sudah menerima, oh jangan, terima aja. Kalau memang sudah menerima, bariakan kepada orang yang memerlukan lagi. Berarti ini secara perlu diketahui
ketika dibagikan yang orang kaya ini menerima bukan berarti ini bukan bahasanya bukan mengejek ya kalau guru. Ini nah kada tapi ya ini memang ya harus dibagikan gitu nah. Sesuai dengan dalam kitab yang tadi kan. Sepertiga bagi orang yang berkorban, sepertiga bagi fakir miskin, sepertiga bagi agniyaul muslimin. Orang kaya yang Islam. Itu. Jadi berbagilah kita ya Allah, berbagi. Pelajarannya dulu di pertanyaan pertama ini berbagi. Apapun pangkatnya, mungkin mau jenderal apa, hartanya banyak apapun ya memang pembagiannya sudah seperti itu kan. Jadi ya jangan yang fakir berarti bisa berbagi nah, yang kaya pun ketika menerima berbagi itu nih ini menjadi pemacu kalau seandainya belum bisa melaksanakan kurban mungkin di tahun depan kena ya Allah jadi hatinya wah udah tahun depan kena kawayo kurban. Nah, bagaimana? Ya, lanjut ke kita. Lanjut. Mungkin guru pernah lah menamai guru. Kan ibaratnya kan orang-orang menyembelih ini ada nang pokoknya aku kepala ambingnya nah. Kepala sapinya pokoknya aku nah. Nah, yang kan ada itu lah. Kadang ulun bujur kalau pengen kepala sapi kenapa tahu? Nah, jadi kan ada kan nah. Nah kira-kira boleh lah kan nah, dapat lah, boleh lah dapat daging kan. Siapa nih si penyembelih? Oh, si penyembelih. Kan kadang si penyembelih nih belum menyembelih di rumah sudah kepala sapinya ada bang seorang nah ya. Kepala kambing ada bang seorang. Nah kira-kira ya Pak, boleh lah dapat. Jawabannya boleh karena sang penyembelih sudah berhak menerima bahagian daging kurban tersebut. Tapi seandainya sang pemilik daging kurban meniatkan sebagai upahan, maka hukumnya tidak boleh. Seperti mana dijelaskan di dalam kitab An-Nazmul Wahaj bahwa tidak boleh mengasih daging kurban sebagai upahan. Dan Nabi melarang juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tu'atil ajru jazari minha syai'a dan jangan engkau berikan upah minha daripada orang yang menyembelih syai'an sedikit pun. Kesimpulannya amunnya sagan memberi sedekahnya aja maka hukumnya boleh, amunnya sagan upahan maka tidak dibolehkan. Amun dasar bujur membari ya ibaratnya boleh. Tapi kalau si pemilik kurban menganggap itunya ini upah ikram lah guys karena ikram sudah menyembelihkan hewan kurbanku itu berarti kada boleh. Kada boleh. Ya bro. Kadang kan kayak itu bro. Ibaratnya kan belum lagi ada di lokasi penyembelihan sudah ibaratnya itu sudah pokoknya aku sudah berpilih dulu gitu nah. Iya. Dan itu memang sudah tradisi kita. Kepala itu biasanya bagi orang yang si penyembelih. Nah, itu kalau kita hadiahkan kepada si orang yang menyembelih, ya silahkan. Jadi jangan sampai dianggap itu upahan. Dan tapi kita orang-orang Banjarmasin ini biasanya sudah tahu, misalnya menyembelih sapi ini berapa seekor orang, saya 250.000, 500.000. Nah, aku takon ikan dulu nang. Nah, tapi takon dulu juga kan. Ini pertanyaan pian ini un harus mencerna guru karena ulun pernah jong. Ini anggap aja lah si tukang sembelih sapi ini nah. Kita beri misalnya 500.000. Apakah itu larang atau murah pendapat Ikam? Kan gini loh, kan kada boleh kita memberi upahan kepada si penyembelih ini dengan upahan kepala kami atau kepala sapi. Mun 10 ikung sehari menyembelih, berarti apa 10 ikung sapi lah. Buat apa juga nya kata nah. Lalu diupahi dengan duit. Tidak dengan daging kurban. Nah, biasanya satu kepala tuh seekor sapi upah menyembelih 500.000 atau 250.000, anggap 500.000 aja dulu, 5 juta kawan ya buka satu pek. Disitulah hikmat sembahyang Idul Adha itu disunatkan dipercepat. Kenapa dipercepat? Kan Idul Adha lawan Idul Fitri disunatkan sembahyang itu dilambatkan sedikit. Kenapa? Karena memberikan kesempatan orang yang hendak berzakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha itu disunatkan secepatnya sembahyang hari raya. Supaya apa? Supaya cepat juga menyembelihnya dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima tadi. Supaya tengah hari itu sudah makan daging itu. Nah, si tukang penyembelih ini sudah tahu jadwalnya. Oh, 10 sapi hari ini, esok 5 sapi, esok 5 sapi lagi. 500.000 sekong sapi kali 10 5 juta kawan nih.
Ya Allah. Nah, aku betul nih menang 500.000 seekor sapi penyembelih ini nah. Larang kah kada menurut ikam? Jadi Pak pemirsa YouTube, pertanyaan ini kalau ulun jawab menjebak bahasa ulun lah. Kalau ulun sambat larang, majar perhitungan benar Bang. Nah, itu ibaratnya kan kesimpulan ibaratnya yang jawaban lain. Itu jawaban duit maksudnya kan? Ya, cuma kalau sambat kada larang, mah orang usaha unda nih menyembelih sapi kada ada apa-apa ya kan. Nah. Aduh. Minta bantuan. Menurut Ian ya Pak, 5.000 larang nggak? Murah lah. 500.000 tuh cukup berapa hari ya kalau? Ini kawannya 10 sapi. Kalau kita harus hitung hari. Langsung hitung 10 sapi, 500.000 seekor sapi kali 10 5 juta duitnya. Berarti mau 500.000 seekor sapi itu larang nggak kada? Kada pang lah. Kada. Pian Mang. Ini Anang nih kada dapat menjawab. Halo, batakon lawan buan yang berdua nih kan. Itu bagi kita berarti. Itu sudah ya, pokoknya daripada salah menjawab, kita akan serahkan kepada ahlinya. Lumayan larang. Apa kesimpulan kamu? Kesimpulan ulun guruai 500.000 seekor sapi kita menyembelih, kita beri upah yang menyembelih. Murah kah larang kah? Murah guruai nah. Murah lah. Minta maaf guru lah salah. Risiko nang. Okay. Menyembelih sapi ini risiko loh. Seandainya menyembelih sapi ini, Pak menyembelih kada mau mati sapinya ya Pak. Atau misalnya terus sembelih panggal kepalanya misalnya ya Pak. Atau kada mau mati. Sapi berapa sih Kong? 17.500.000. Apabila penyembelihan ini kada bisa menyia-nyiakan, bisa jadi hukum bangkai loh kena. Bisa jadi hukum bangkai atau kada mau mati ya Pak. Nah berarti kan 500.000 tuh murah. Untalan sapinya guru lah. Gak ijat kada mau mati lah. Atau akan aja. Ada jangan sini jangan. Kada no. Berarti berbicara masalah duit tadi kita kembalikan ke resiko yang yang digawinya ya kalau kalau orang menyambat larang hadang dulu pulang ini menggayat mungkin mati ya Pak berapa berganti 17.500.000 berganti bukan larang itu kan wah mau untuk penyembelihan nih gini kali 10 aja nah kadang-kadang kakawanan juga penjahatnya major banyaknya dapat duit itulah rezekinya nah kamu nih nggak ada kamu hakun nggak ada ya bujur kadang-kadang orangnya nangai kadang-kadang lah orang darah tinggi ketriwani atau misalnya adalah yang ya jangan nyembelih sapi ayamnya kalau nyembelih ayam tuh kada boleh apalagi sapi bahaya kalau nah jadi janganlah begitu hitungan lawan orang yang memberikan menyembelih itu kita memberikan terima kasih juga lawan inya yang hakun berdarah-darah baju digat-rigat kan jadi bagi aja nya silakan aja gitu nah iya risiko tergantung itu logika memang logika kan karena yang dihadapi ini kan ganal sapi kan harus jangan ya ada anda nih pernah lo melihat sapi halus ada nang tuang gayat halus guru aku ya warna ulang aja nang dihadapi ganal warna orang jadi kita kan berbicara masalah resikonya jadi ya jangan sampai lah hitung-hitungan tadi guru karena kalau sampai gagal jadi kayaknya jadi hukumnya tadi hukum bangkai ya guru lah kada mati kan mengganti harganya 17 juta 500 paling murah itu ya Allah. Kau benar kali 500.000 ya. 17 jutanya kayaknya udah sembelihan 17 kali. Ya berapa kali itu berapa nyembelih? Nah, hitung aja. Nah, jadi kesimpulannya apakah kepala itu kita beri lawan penyembelih itu boleh atau kada? Boleh. Tapi sebagai hadiah ataupun sedekah, bukan sebagai upah. Kalau hendak memberi upah, beri duitnya, upahannya. Nah, kepala sapi bahasanya tuh bonus sagan orang yang belain sagan orang yang menyembelih sapi itu kan. Menyembelih 20 sapi 20 kepala kesan apa juga lah. Anak di muka rumah lagi lah. Ini bujur kata gue ketawa gue nih. Ini bujur ya. Menyembelih 20 sapi kada diupah orang. 20 dibawa membawa 2 yang ahli bener. Membawa 20. Aduh. Sudah terjawab ya Allah. Nah,
Ada guru macam-macam ya pertanyaannya. Anang nih jangan bisa menjawab nih. Aduh. Oke, kita selanjutnya. Ini berbicara masalah waktu. Waktu melaksanakan ibadah kurban. Jadi kan kapan garang waktu melaksanakan ibadah kurban nih? Jangan asal-asalan ya Allah, belum mulai disembelih. Ya, itu kira-kira kapan waktu yang mungkin waktu yang sesuai atau waktu yang pas lah untuk melaksanakan ibadah kurban nih. Jadi waktu menyembelih hewan kurban itu adalah apabila matahari pada hari nahar. Hari nahar itu yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan berlalu kadar sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Makanya kan jar guru tadi ya Allah bahas sungsong sembahyang Idul Adha supaya kita kawa menyembelih. Jadi siang kalau kita makan dagingnya Dipercepat ya Allah. Menyembelih canggih udah andang menyembelih. Bingung aja. Sapinya jangan ke lain lah. Jadi imbang 2 khutbah yang ringan tadi kalau waktu menyembelih kurban itu sampai dengan masuknya matahari di akhir tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai hari nahar 10 imbah 2 khutbah hari raya Idul Adha tadi. Itu kan sudah kalau boleh sudah kita situ menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai tanggal 13 Zulhijjah akhir hari tasyrik 10, 11, 12, 13 gitu kan? Nggih. Jadi mulai 10, 11, 12, 13 itu boleh di situ. Misalkan 10 kita hari ini aja penyembelihan banyak bana aja kulano. Banyak bana nih. Menyembelih. Ya. Jadi kada sempat hari 10, esok hari 11 nang ke 11 nih. Sambung lagi lah. Nggih. Jadi hari 10 tuh ngarannya bulan Zulhijjah tuh hari nahar. Tanggal 10 tuh hari nahar. Amunnya tanggal 11 tuh tanggal 11 Zulhijjah itu hari tasyrik yang pertama. Ya. Tanggal 12 Zulhijjah hari tasyrik yang kedua. Tanggal 13 Zulhijjah itu hari tasyrik yang ketiga. Jadi 3 hari ini berteter nih. Hari tasyrik mulai 11, 12, 13. Berarti kalau di luar dari 10, 11, 12, 13 itu kada boleh atau boleh? Boleh. Cuman itu kada dihukum makan daging kurban lagi. Oh. Bolehnya tuh ya kayak benadar gitu nah. Jadi kan misalnya talimpua sudah tanggal 13 tuh lalunya menggawi misalnya 19 Zulhijjah kah gitu nah. Mengkodon nazarnya tadi. Ini najar mungkin karena menang apakah ya Allah? Kan najar ini macam-macam ya Allah. Itu ya, Bang. Ya kah, TV sebelah. Jadi tadi boleh, cuma hukumnya kembali ke daging biasa. Daging biasa. Kada daging kurban lagi. Lain daging kurban lagi. Itu kan di baratnya tadi kada dipadahkan daging kurban lagi tuh. Nang tadi kan nazar aja. Mengkodon nazar. Jadi hewan yang disembelih di sini ada. Ada sekalinya nah. Hewan yang disembelih melihat kalau nah. Anyar aja melihat nah. Ini dah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kalau bismillah tadi nah. Kan jangan gugup. Santai Karena gitu. kita tinggal disembelih di sini. Aman kita aman. Jangan ke situ. Kasihan kawan. Maka hewan udhiyah ini ya hewan kurban tadi yang disembelih di luar waktu tersebut tidaklah menjadi udhiyah. Jadi di luar tanggal 10, 11, 12, 3 tadi 12, 12, 13 tadi itu kada dipadahkan daging kurban lagi, bahkan daging biasa saja aja. Nah di sini ada tulisannya. Bacanya Arabnya ya? Belum gue. Belum apa lagi? Belum. terkecuali udhiyah yang dinazarkan yang keluar waktunya. Nah kayak tadi kan sudah tak keluar daripada tanggal 13 tadi. Jadi mengkodon nazar tadinya kada tegawi di 11, 12, 13 tadinya. Maka wajiblah disembelih sebagai kodok di luar waktu tersebut di dalam
Khasyatul Bajuri juz 2 halaman 300 sebagai berikut. Lau qata'al hulqum wal mari'a qabla tamamil ghurub sahat udhiyatuhu bi khilafi ma law qata'ahuma ba'da dzalika fala taqa'u udhiyatan. Naam, law kharaja waqtul udhiyatil mandurati lazimahu dzabhuha qada'an kama marra. Artinya, jika memotong seorang akan hulqum, yaitu tempat lalunya napas tenggorokannya kalau. Jadi dan yaitu tempat berlalunya makanan dan minuman sebelum sempurna masuknya matahari. Jadi sebelum masuk matahari di akhir-akhir hari tasyrik tuh, nah inya masih menyembelih lagi. Oh sini tertinggal ini. Dan mari yaitu tempat berlalunya makanan dan minuman sebelum sempurna masuknya matahari. Salah kurbannya aja. Jadi sebelum tinggalamnya matahari di hari 13 tuh nyembelihnya misalnya situ sahaja kurbannya. Lalu halnya jika dipotongnya sesudah sempurna masuk matahari tidaklah jadi kurban. Nah, jadi misalnya sudah tuh tinggalam matahari hari 13 tadi. Tuh tinggalam. Tuh. Matahari tuh yalah. Ada masuk lagi Allah. Kada jadi kurban lagi. Jadi biasa ya Allah. Paling mau perasaannya ya. Tuh pangan. Itu Bang. Sudah. Belum lagi. Belum. Tetapi jika keluar waktu kurban yang dinazarkan wajiblah dipotongnya sebagai qada. Ah misalnya kan tadi talim puah sudah. Wajib mengqada seperti yang telah lalu ya, kayak yang di atas itu ya. Iya. Ada lagi? Sudah. Kalau lihat lagi tadi. Bro, berbicara masalah waktu melaksanakan ibadah kurban. Seperti yang Pian sampaikan tadi, artinya kan hari raya Idul Adha ini kita sholatnya dipercepat. Karena kita akan melaksanakan penyembelihan ibadah pelaksanaan ibadah kurban tadi. Nah, kalau dari pemaparan tadi, ulun kembalikan lagi ke Pian. Jadi waktu yang tepatnya itu kayak apa pengertiannya itu? Jangan juga terlalu cepat benar ya Allah. Tapi ada juga sebagian yang habis subuh langsung ada juga seperti itu. Jangan juga pulang malamnya langsung sembahyang sembahyang hari raya, jangan juga pulang. Tapi kalau misalnya sebelum sholat Idul Adha boleh lah baru melaksanakan? Sesudah Sesudah dua khutbah. Sesudah dua khutbah. Justru itulah kalau Idul Adha ini dipercepat waktu pengerjaannya. Setelah sembahyang 2 rakaat, naiklah khatib ke atas mimbar melaksanakan 2 khutbah yang singkat. Setelah itu langsunglah penyembelihan dilaksanakan. Nah, setelah itu langsung secepatnya. Supaya apa? Supaya merasakan di hari raya itu berbaginya dan memakannya daging kurban tadi. Nah, karena kan biasanya di kupon tuh kan ada berapa kilo gitu kan, bagi. Dapat sudah secepat, ada yang menyate, silakan, ada yang dibakar, ada yang hendak pakai stick, ada yang hendak pakai sup, silakan. Biasanya mau di kampung-kampung apabila imba tuntung berataan kan karena siangnya di kampung-kampung tuh atau sore. Jadi seharian tuh kayaknya sarwa-sarwannya tuh misalnya si A aja dulu dapat satu, beli ke rumah tuh, di Masaki ada di sate sambal habang, biasanya sudah siap sama sambalan itu. Ya Allah, sambal sate sudah siap, harang sudah siap, tinggal menunggu dagingnya. Daging datang, bersihin, potong-potong sate atau dimasak habang, masak makan. Tang hari biasanya orang besaruan tuh, besaruan apa makanannya daging, pasti daging itu sudah. Nah tapi kan bagi tuan rumah yang menyiapkan sampai yang kada makan daging, kayak malam ini kan kita masak kambing misalnya kan. Ada kan yang dari bagian kulit kita kada makan kambing misalkan, berarti ya hintalo berarti. Hintalo apa? Hintalo kambing. Iya, hintalo kambing berarti. Ya, tema kita kan hari ini kambing daging-daging. Daging. Jangan ke sini. Nah, biasanya di kampung-kampung tuh petang hari itu makanan besaruan tuh kan apa? Nah orang kampung tuh luar biasa tradisi mereka itu, bukan hanya semata-mata makan wara, kada. Tapi sebelum makan tahlil dulu, segan siapa pahalin, segan arwah abah, arwah mama, segan acil, segan kain ini. Jadi makanan itu diselamati langsung dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Karena johor makan di wadah haji si A, karena asar makan di wadah haji si A pulang, karena malam acara pulang. Bahkan kadang-kadang di daging itu dimanfaatkan sebagai orang bakawinan.
Kan berhak. Ya sudah berarti ada masalah. Nah, jadi manfaat itu luar biasa, berbaginya itu luar biasa kayak gitu Nah, awalnya mulai imbah dua khutbah cepat, langsung dan sampai kepada terbenamnya matahari, ya kah? Terbenamnya matahari di hari ke-13 tasyrik namanya. 11, 12, 13. Tasyrik itu biasanya waktu orang jamaah haji biasanya tuh di Mina. Nah, mudah-mudahan 2 tahun inilah sudah kita jamaah haji Indonesia kadakawa berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun yang akan datang jamaah Indonesia kembali normal seperti biasa berangkat ibadah haji. Amin, amin. Dan kita ya mudah-mudahan dapat panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah berkatan gitu. Nah, jadi mulai dari hari raya Nahar, Lailatul Nahar. Biasa itu kena ya sampai 11, 12, 13. Biasanya beberapa pernah kita menemui hari raya itu kan biasanya pernah kita menemui hari Jumat. Ya, beberapa masjid hari Jumat itu kehendak menggawi, kehendak riget gitu Lalu esok Sabtu hanya mulai itu. Dari pagi full. Bahkan petugasnya kan banyak. Jadi masjid tuh membagi-bagikan. Dia bisa hari Jumat, kadakawa nanggung nih misalnya hari Jumatan sudah dulu deh. Sudah esok berarti yang bagian melaksanakan hari menyembelih hari Jumat ya kada Bapak juga. Secepatnya berarti kan tergantung kepada si panitianya. Kayak gitu Jangan dijadikan perbedaan gitu lah. Ya. Ini timbul karena itu orang tuh Jumatan menyembelih kan. Nah, jadi intinya samalah. Waktu masih ada. Biasanya lah panitia-panitia itu kan jeli aja melihat waktu dan pembagiannya. Berbicara di episode sebelumnya kita sudah berbicara masalah hikmahnya, Guru. Ya. Nah, Ulun pun mau bertanya masalah hikmahnya yang sudah kita bicarakan di sini. Mulai dari tadi penerima yang berhak menerima daging, yang penyembelihnya, habis itu waktu melaksanakan ibadah kurbannya. Hikmah apa secara keseluruhan, Guru, yang bisa memang benar-benar kita ambil? Satu, kita nih jangan cuma berbicara masalah hari raya kurban kita makan daging, menyate. Itu aja. Nah, cuma hikmah apa sebenarnya yang bisa kita ambil mungkin secara hidup kah atau secara apa gitu, Guru? Kita sedikit review dulu yang telah lewat, bahwasanya hari raya Idul Adha ini tidak lepas daripada cerita seorang ayah dan seorang anak yang tergolong nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di sini kan sudah kita lihat episode awal yang semalam itu bahwasanya pengorbanan Nabi Ismail dan pengorbanan Siti Hajar, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dientengakan. Nah, jadi kita melihat pengorbanan istri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka memang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai disuruh menyembelih anak pun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin dengan momen hari Idul Adha ini semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memandang bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu pemberian dari Allah yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat itu diberi oleh Allah kita lalai, lupa. Bahkan yang paling durhaka sama Tuhan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita pakai untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan. Nah, jadi momen Idul Adha ini kita kuatkan iman kita giatkan semangat kita untuk menuju kepada Allah dan berbakti kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Di pemirsa YouTube Al Mursyidul Amin TV, seperti yang Guru sampaikan, juga akan berbicara masalah ketaatan ya Allah, Guru. Artinya disuruh menyembelih anak ya Allah, Guru, sampai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita kan pada saat kayak ini kan mungkin disuruh kadang mungkin disuruh sembelih anak kan kadang mungkin, tapi ya apa yang bisa kita lakukan, kita ya melaksanakan perintah yang sudah disuruh, karena kita taati. Alhamdulillah. Ini sudah saatnya kita makan daging, Guru. Nah, pembicaraan kita hari ini kita sudahi. Yang kada bisa makan daging, tolong simpuniakan. Rugi benar Bang, Guru. Itu kalau menurut ulun, Guru lah, orang yang kada bisa makan daging tuh. Ini kita bergayaan aja Bang lah. Ini timbul kan kadang netizen nih bisa
Ini ya anang nih, nah jangan ini begayaan aja. Nih gayaan ulun aja nah. Begayaan aja begayaan, nah ya hiburan lah. Nih orang kata bisa makan daging nih hari raya Idul Adha nih kira-kira bingung juga, Pang. Menyebelah orang mah ulah sop buntut. Nah, menyebelah orang mau ulah sate daging. Menyebelah pulang orang mau ulah nasi samin kareh kambing. Nah, datang ke rumah guru. Assalamualaikum guru. Bapak aneh ya, mau ano kambing nih. Inta lu dadar ada kah? Kayak lucu banget lah. Raminya orang rami nyamannya itu makan daging. Datang ke rumah peguruan mencari telur dadar. Cuman gini nang, aku melawan kawan kita yang bisa makan daging kan. Cak, ya guru. Ikam apa makanan yang kalian bisa makan apa? Ulun yang paling yang kalian bisa makan apa? Kalian bisa makan. Harus lauk kok guru. Terserah buah kah apakah? Buah durian. Nah sekarang kayak 7 orang yang makan daging. Kita nyamannya durian jar. Kenapa? Aku kada makan jar kenapa? Aku kada nyaman tuh banget ya kada bisa. Kayak jual makan daging lagi kira. Meruginya ikam jar. Jadi kita makan durian, ikam kada makan nang. Kada. Ruginya aja makan durian. Saya bisa. Itu aku melawan nubuhannya kasihan kan. Jadi itulah mungkin kada kau dipaksakan. Kalau dipaksakan artinya. Cuman tadi kira kita begayaan. Tolong yang merasa di sana jangan mengambil hati. Tolong simpuni habis ini. Jadi terima kasih banyak sudah pian hadir di sini. Ulun minta maaf secara pribadi, minta maaf nah. Ulun nih mungkin kepada produser Baguru nih lain kali tolong narsumnya disesuaikan. Episode kita nih daging. Ulun terlihat kesini serba salah. Jadi kolongnya tolong digeser ke sini nah. Jadi yang tak urus di sana. Ulun bila tak tangan situ kegangan. Maka referensi ulun ini kan langsung daging itu. Kira kayaknya lah. Minta maaf ya Allah. Biar ya kita nih sekali lagi biar orang tahu program Baguru ini ada bukan berarti menggurui. Santri yang ada di sini pun lihat selalu ada catatannya kalau guru, ada yang dibaca. Kada pernah bahapal ngono ada. Ulun pun bertanya pun dari beberapa referensi juga ada orang yang bertanya kita kumpulkan gitu nah. Dan ya alhamdulillah sudah dijawab hari ini. Kita sudahi episode kali ini, kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan tema apa? Ya, itu untuk tema-tema selanjutnya ya kita pikirkan lah. Dan kita pastikan tema apapun yang kami sajikan di sini, pian pasti menonton kami. Bertambah pulang di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.